Jangan pernah merasa perusahaan itu membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan perusahaan. Ya, berarti sikap yang harus dibangun. Sikap gitu ya? Itu yang harus dibangun. Gitu. Yang paling berduka itu adalah ini yang saya ingat seumur hidup, api itu masuk ke dalam baju, itu aja. Dan sampai sekarang ada bekas di dalam badan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan semua. Semoga teman-teman semua terkabar sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Nah, seperti biasa di weekend ya, di akhir minggu kita selalu mengundang tamu-tamu, saudara-saudara Eci untuk berbagi kisah inspiratif bersama kita semua. Dan untuk hari ini, alhamdulillah sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya. Itu ada Bang Arik ya, Bang Arik Muhammad ya. Mungkin kalau nama bekennya tadi saya lupa, siapa tadi Bang nama bekennya? Wan Arik. Wan Arik, siap. Wan Arik ya, kita udah bersama Bang Wan Arik. Iya belibet coy katanya. Makanya memang kalau dibawa resmi gitu dia Bang ya, kan dibawa resmi itu. Nggak usah resmi kali, kita cuma ngobrol santai nih Bang. Siap. Jadi sambil rokokan boleh, sambil ngopi-ngopi santai juga boleh Bang ya. Nah, mungkin baru beberapa dari kita yang sudah mengenal Bang Arik. Jadi yuk kita kenalan sama Bang Arik dulu. Bang Arik boleh memperkenalkan dirinya dulu sedikit nih. Cerita sedikit tentang nama, lahir di mana mungkin gitu kan. Nama saya Muhammad Arik. Bisa dipanggil Arik, dan biasanya kalau orang lama itu manggil saya Wan Arik. Wan Arik ya, orang lama ya? Ya, kalau orang lama itu biasa Wan Arik. Kalau lebih dikenal lagi Wan Arik. Kalau orang baru manggilnya Bang gitu ya. Atau ketua gitu ya. Cip ada tak yang manggil Cip gitu ada? Ya. Lahir di Medan 1981 ya. Profesi saya sebagai teknisi RAT, Akses, bisa dibilang welder, NDT, eddy current. Untuk saat ini sertifikat yang saya punya. Oke. Itu tadi ya. Kalau untuk pengalaman nih, saya nggak salah dengar nih ya, terjun bebas ke dunia oil and gas ya kan? Itu kurang lebih itu 15 tahun ya Bang ya? Siap. Oke, menarik sekali 15 tahun perjalanannya kawan-kawan ya. 15 tahun. Oke Bang, ini kita masuk nih ke pertanyaan umum ya kan, yang biasa kalau misalnya ada teman-teman yang ketemu dengan teman-teman yang lebih senior atau yang sudah lebih lama gitu ya. Pertanyaan yang paling umum, Bang, Abang mulainya itu kapan? Ya, untuk mulai mengenal oil dan gas ini, ya pengenalan pertama ya, saya dikenalkan oleh seseorang yang saya sangat hormati sekali ya, termasuk keluarga saya juga. Mungkin teman-teman sudah pada kenal lah. Pernah dengar namanya Jol Brother? Jol Brother, ya. Oke, siap. Dia termasuk keluarga saya. Alhamdulillah dia mengenalkan saya saat itu tahun 2007 untuk oil dan gas sebagai derrick builder di satu perusahaan Singapura. Waktu itu nama perusahaannya SSI atau kita bilang SSI. SSI ya. Southwest Inspection. Dia mengenalkan pada saya, dan orang pertama kali yang mengajak saya kerja untuk di dunia oil dan gas ini Pak Zulkarnain namanya. Pak Zulkarnain ya Bang. Dan saya sangat menghormati dia. Berkat dialah saya tahulah dunia oil and gas, bekerja di derrick, dan ya sampai saat ini sekarang ini saya dan berterima kasih sekali. Makasih sama itu tadi Bang, siapa tadi namanya? Zulkarnain. Ya. siap. Terus Bang, awalnya dulu memang Abang langsung jadi atau macam mana ceritanya itu? Wah, perjalanan hidup itu keluar dari kampung itu, waduh Bang, banyak kali liku-likunya Bang. Semua pekerjaan mungkin sudah saya pernah lakukan ya. Dari mulai caddy golf. Caddy golf Abang pernah? Berarti Abang bisa main golf nih? Sedikit-sedikit bisa lah. Sedikit-sedikit bisa? Ya, sedikit-sedikit bisa. Seperti waktu itu saya di Dumai. Di Dumai, setelah keluar dari kampung,
saya coba ke Dumai. Nah, Cuman kerjaan yang saat itu ada hanyalah kedi golop. Kedi Golop. Jadi saat itu Oh, itu bukan di Batam ya, Bang? bukan di Dumai. Saat itu saya tinggal di satu tempat yang namanya Jakolin, dan kebetulan di area saya itu ada tempat permainan golop, lapangan golop lah bisa dibilang. Dan paman saya ngajak saya untuk pertama kalinya bermain-main di sana sebelum mencari satu, atau bisa dibilang stick siapa yang kita mau angkat, dia yang ngasih tahu dulu untuk pelajaran tahap pertama. Oh, berarti itu lulus sekolah ya? Ya, itu udah jauh lulus sekolah. Saya kan hanya tamat, nggak sampai kuliah, nggak apa. Cuman maksudnya lulus sekolah habis itu ada kerjaan, itu langsung kerjaannya jadi kedi itu? Nggak keluar dari kampung halaman. Dari ya mungkin kita laki-laki yang nggak bisa berkarir di kampung sendiri, mungkin di kampung orang kita bisa berkarir. Jauh-jauh sedikit merantau ya? Ya segitu itu Bang, jauh-jauh sedikit merantau. Terus habis kedi itu Bang di Tanjung Balai mana lagi? Bukan di Tanjung Balai, tapi di Dumai. Yo, di Dumai. Oke. Ya. Terus mana lagi? Habis di Dumai saya ke Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dari situ mungkin awal mulanya saya tinggal di rumah saudara Tanjung Pinang. Mungkin famili saya masih ada di sana, ada beberapa famili dari keluarga ibu saya, seperti Pak Nasrun dan Juleha, ya seperti yang lainnya. Masih tinggal di sana, dan waktu saya pertama kali Tanjung Pinang saya tinggal di tempat mereka. Oke, jadi Tanjung Pinang kerja apa dulu? Untuk awalnya itu ya, ini pekerjaan mungkin yang sudah saya lakukan walaupun saya nggak mampu gitu. Bangunan. Kamu pernah bangunan? Pernah. Ya, saya pekerja bangunan ini memang satu pekerjaan yang nampaknya mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Siap, ya betul. Yang pastinya saya udah pernah, pertama kali saya bekerja bangunan, besoknya saya demam. Ngangkat pasir atau Bukan, enggak seperti itu. Jadi waktu itu kita buat pondasi, ya kan? Waktu buat pondasi, ya kan, udah dikeruk, udah dicangkul, itu pondasi sudah ada keliling. Rupanya malamnya hujan. Jadi yang kita buat pondasi tadi, airnya banyak. Airnya banyak, kerjanya 2 orang, sama mandor sama saya sendiri. Jadi tugas saya itu buang air. Ya kan? Habis buang air, airnya sudah mau kering, hujan lagi. Ya kan? Hujan lagi. Hujan lagi, timba lagi airnya. Udah dibuang lagi airnya. Saya sudah nggak mampu gitu, udah nyangkul, udah buang air gitu kan, jadi minta istirahat. Rupanya malamnya badan panas, demam. Jadi besoknya saya bilang sama yang bawa itu, saya minta maaf Pak, saya nggak sanggup bangunan. Saya sampai rumah sakit Pak, nggak sanggup bangunan. Tadi dicoba satu kali itu lah. Tapi udah dicoba, yang pastinya tidak mudah kita hanya bisa melihat kayaknya pekerjaan itu mudah, tapi semua itu kalau nggak terbiasa sulit. Bahkan ternyata pada saat kita mau pun tak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Ya. Diri mau, badan tak mau kan. Iya. Terus pada akhirnya Bang, kan tadi Abang ada cerita diperkenalkan sama Bang Zulkarnain tadi gitu kan. Itu kira-kira tahun berapa? Saya udah kenal tuh sama keluarga Jul Brother itu sudah lama. Cuman belum waktunya kita ikut, ya kan. Saat itu dia sudah memang senior. Dia senior untuk Irata Indonesia ini, dialah yang paling senior. Mereka ada bertiga adik-beradik gitu. Kayak kemarin pernah kesini ya, sebentar ya. Ya mungkin dia ada abangnya Jul Pak Jul, dia Jul Brother kan, Jul Padla, Jul Karnain. Jadi akhirnya tuh Bang, waktu itu maksudnya Abang nanya atau dia lihat Abang luntang-lantung, macam mana ceritanya terus kan? Akhirnya kan bikin jalannya macam-macam nih. Ya, kita lihat dia kerja gitu kan, kita ingin juga sih ya, nanya Bapak, kita manggilnya
orang Medan bilang bapak, kalau di sini kan bilang om kan. Bapak kerja apa, dan dia jelaskan begini gini gini ini sebla bla bla lah, banyak lah yang dia jelaskan. Yang pastinya kita tahu saat itu memang kerjanya memang agak beresiko, tapi alhamdulillah menjanjikan. Seperti itu kita berusaha, alhamdulillah dia membantu, tapi kita sekolah memang dana sendiri. Kita berjuang lah. Sebelum untuk masuk ke yang ininya, ya kita cari duit dulu, tapi kita bisnis. Tapi masa itu kita bisnis, keluar masuk Singapura, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita bawa ke Indonesia untuk dijadikan duit itu. Nabung sampai akhirnya baru bisa lah gitu ya. Enggak, kalau untuk nabung masa itu ya, untuk Irata hampir $2.000 yang pertama kali ya. Berapa itu bang? Kalau untuk saat ini 2020 juta lebih, tapi masa itu dolar hanya 6.000, oh, gitu, 6.000 7.000 gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah sampai sekarang ini ada seseorang yang nggak bisa, kita bukan ada dia membantu gitu, tapi ikatan kita itu nggak ada tuh. Ini betul-betul namanya Bang Arifin Abu. Bang Arifin Abu. Dia orang Singapura. Dia yang pertama kali membantu saya untuk ambil sekolah Rob Access ini. Oh gitu. Dialah. Saya nggak kenal dia. Hanya baru jumpa 1 hari, ya kan? Hanya jumpa baru 1 hari, dan ketika itu dia ada yang mengenalkan dari orang Singapura juga, mengenalkan cita-cita kita orang Indonesia. Dia bertanya gitu, lagi duduk gitu, dia tahu kita orang Indonesia, lagi duduk ngopi seperti inilah, ya kan, ngopi. Dia tanya, Wan, kamu cita-cita kamu apa, kata dia kan. Dia tanya sama saya bilang saya ingin bekerja ketinggian. Tinggi seperti apa? Tinggi mengerjakan sesuatu yang nggak bisa dijangkau dengan tangan. Oh ya, itu sekolahnya di mana? Di Singapura ini. Saya bilang gitu sama dia. Dia tanya, dia sekolahnya seperti apa, kata dia. Sekian begini, saya ceritakan begini-begini. Oh, berapa biaya itu sekolah itu, katanya. Saya bilang 1.700 waktu itu ya, Singapura dolar. Waktu itu trainingnya pertama ada di K2 ya, Bukit Batu. Oke bang, jadi tadi itu kan pada akhirnya oke lah ada yang apa namanya menyupport abang gitu, ya, mendukung abang gitu kan. Cuman kan muncul pertanyaan pada akhirnya, kenapa Rob Access gitu? Sorry bang, abang dulu tuh Rob Access duluan ya, paling dulu Rob Access. Ya, Rob Access duluan. Paling pertama diambil Rob Access, belum ya, ada yang lain-lain ya. Belum. Nah, kenapa Rob Access akhirnya kan gitu? Maksudnya, andailah aku nih punya kesempatan gitu kan, Wak, abang bilang kan, aku punya uang nih Wak, segini aku bantu kok gitu kan. Pasti kan aku bakal pilih satu kan gitu kan, yang mungkin bakal berdampak sama aku gitu. Misalnya aku pilih, oh bang, aku mau jualan buah lah gitu kan. Nah, kenapa bang gini-gini? Nah, itu kenapa kok Rob Access? Rob Access kan maksudnya kan juga butuh skill tambahan gitu bang. Kenapa tuh bang? Iya bang. Iya bang. Waktu itu kan kita ikut ya perintah seperti Pak Zul bilang, kamu ambil Rob Access gitu. Nggak ada skill yang lain, karena dibutuhkan waktu itu hanyalah derek builder, perakitan derek baru, buat baru gitu. Yang dibutuhkan adalah teknik, cara pemasangan H-beam, cara ngunci baut, nggak perlu skill yang lain. Yang pastinya kita Rob Access berani ketinggian dan nggak punya skill lain, cuma itu aja kita udah bisa kerja waktu itu. Nggak terlalu banyak tambahan atau apa, nggak ada, cuma skill itu satu aja. Sertifikat yang pertama kali cuma satu, tidak ada medical, nggak ada apa, cuma Rob Access derek builder. SIM pun nggak ada apa waktu itu? Nggak ada. Nggak ada, cuma derek builder aja. Ya kan skill kan kendara itu kan, izin mengemudi itu ya kan. So, itu pun nggak ada. Oke bang, kalau gitu dah. Akhirnya abang milih bidang ini tuh bisa disimpulkan karena sepertinya pada saat itu, pada saat itu
sepertinya sertifikasi rope access ini bisa berdiri sendiri lah, istilahnya begitu ya Bang ya. Oke, terus selanjutnya Abang kan ngambil training yang lain. Nah, itu kenapa Abang ngambil training yang lain pada perjalanan itulah setelah Abang jalani gitu? Karena untuk kedepannya kalau kita hanya mengandalkan irata aja, saingan kita banyak, kita akan ketinggalan. Yang pastinya seperti itu. Di backup ilah, bukan arti hanya backup saja, tapi ikutilah trainingnya. Jadi kita tahu metode kerjanya seperti apa. Yang pertama, memang saya ada waktu itu dari tahun yang kemarin itu saya coba belajar untuk welder. Nah, welder setelah itu ya, setelah punya rope access itu ya bekerja seperti itu. Baru saya ngikut training welder waktu itu di Singapura bersama Ketu, ya kan, ditrainingi, dibayari Ketu waktu itu di Singapura. Baru mulai meranjak terus untuk saat itu baru ada 2 sertifikat, irata dengan welder. Jadi bisa waktu itu memang di derrick itu dibutuhkan welder, skillnya welder. Maka kalau udah ada kita welder, ada irata, lebih mudah untuk maju lagi gitu. Ada welder, ada irata. Setelah welder baru kita apa rasa yang cocok, ada masukan-masukan dari teman, coba habis welder NDT gitu. Saya ngikut training NDT waktu itu, tahunnya saya udah lupa, mungkin 2012 atau 13 ya. Oke, berarti Abang punya itu sertifikat. Kalau misalnya sampai saat inilah, selain kalau weldernya mungkin sudah nggak diperpanjang lagi lah, sudah maju. Ya. Berarti kayak NDT itu Abang NDT. punya apa aja Bang? NDT, MTPT, UT. Ya, MTPT UT ya. Ya. Oke, kayak Edikaran gitu? Edikaran saya juga ada waktu itu ditrainingkan oleh HC. Saya ngikut training selama 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih ya. Ikut training, dan waktu itu yang ngajar saya lupa pula namanya. Bukan. Alan? Bukan. Ini ya. Ini kayaknya lebih lama ya. Kayaknya saya belum ada ya itu ya. Iya ya. Ya, saya belum ada kayak ya. Wah, Bang, apa kalau kita bilang ya, dari Padang Sidempuan dia itu ya. Dia orang Batu Haji. Oh, bukan Teguh? Bukan, dia namanya itu Sudah di mulut rasanya. sudah di mulut rasanya. Nanti kita cari kawan. Namanya nanti kita cari, nanti kita tulis di bawah itu ya kan. Bang apa ya? Ya mungkin Azlan waktu itu ikut mungkin training itu. Padli, ada kawan-kawan yang lain ikut waktu itu, tapi saya lupa namanya. Nanti sambil jalan itu ingat sendiri. Kalau ingat nanti kita tulis di bawah gini. Mang Adi ya? Di sini atau di mana? Di sini, Mang Adi. Betul Mang Adi. Mang Adi nggak berani ngomong. Oke. Tadi gitu ya, Bang. Nah, selanjutnya nih Bang, selanjutnya yang sering juga jadi pertanyaan gitu kan. Kadang-kadang kan teman-teman tuh kan banyak kan lihatnya udah jadinya, kayak gitu ya kan? Saya kan udah jadinya ya kan, apalagi kadang-kadang teman-teman itu kan nggak tahu tuh suka duka gitu ya, suka duka selama merintis, selama bekerja di bidang tersebut gitu ya. Nah, tadi juga yang saya lupa sebetulnya sebutkan dari awal itu Bang Arik ini saat ini tuh kalau untuk grup access iratanya itu level 3 ya Bang ya? Yang kelupaan juga saya sebutkan dari awal ya. Nah, dengan 15 tahun juga malang melintang gitu kan. Nah, suka dukanya nih pasti banyak nih kan gitu kan, suka duka ini. Nah, saya sih pengen ke dukanya dulu kali ya. Dukanya dulu. Kalau untuk rope access ini dukanya gimana ya? Kayaknya selama dalam perjalanan duka semua nih, jangan. Ini kalau kayak gini kayak ini mau duka semua nih ceritanya. Enggak juga ya. Dukanya dulu ya. Duka ya, lagi welder pernah kena api. Api welder jatuh ke celana karena memaksakan diri di saat angin kencang. Kita project ini harus selesai. Nah, klien nggak mau nunggu, tapi dalam keadaan angin
Duka itu yang paling berduka ya. Yang paling berduka itu adalah ini yang saya ingat seumur hidup, api itu masuk ke dalam baju, itu aja. Dan sampai sekarang ada bekas di dalam badan ini. Waktu itu kerja di Samsung Korea, waktu itu. Ini yang paling duka, dan itu tidak ada duka lagi setelah ini. Yang betul, nggak ada duka setelah ini. Kenapa? Dukanya itu di sinilah, nggak perlu kerja, istilahnya kalau memang tidak memungkinkan jangan kerjakan gitu. Setidaknya risiko itu nanti jadi malah lagi apa namanya ya, bisa dibilang ribet jadinya. Ribet ya. Jadi ribet dia. Itulah dukanya ketika welding. Udah tahu waktunya itu anginnya agak kencang, tapi masih dipaksakan. Rupanya bukan api jatuh, tapi api yang terbang. Pas apa namanya tuh, kalau dibilang maaf kotorannya itu, kotorannya jatuh itu, tapi di bawah angin itu masuk ke celana, sampai memakan paha, sampai berapa bulan? 3 bulan kita nggak bisa pakai celana begitu. Itu aja duka. Pada saat kita memaksakan pekerjaan itu aja. Tapi kan itu juga mungkin pada zamannya, pada masanya. Dan yang menarik di obrolan abang itu bahwa dalam pekerjaan itu berarti ada pressure ya bang, ada tekanan ya, ya pasti ya sepertinya ya, ya. Tekanan itu. Cuman memang seberat apapun tekanan kita tetap harus ini apa namanya itu memperhatikan faktor keselamatan gitu ya, bang ya. Faktor alam itu. Artinya ya gimana ya, di satu sisi kita di bawah naungan level 3 ya, ya di satu sisi level 3 di bawah naungan klien. Klien memaksakan untuk yang incas, aku maunya seperti ini. Jadi dalam keadaan waktu itu Korea itu suhu dingin, angin agak kencang, kan ada bermacam suhu bermacam apa namanya cuaca ya kan. Tapi masa itu masa dingin, angin agak kencang. Cuman ya gimana, semua udah terjadi kan. Mungkin udah masanya kena ya kena. Jadi tiga bulan bang waktu itu. 3 bulan memang nggak bisa pakai celana. Nggak bisa pakai celana. Jangan kena aktivitas ya. Woi. Celana aja nggak bisa pakai ya. Memang ada bekas. Itulah. Itu yang paling duka. Yang paling duka itu dalam dunia Kopassus ya. Dan yang paling merasa kehilangan gitu. Saya kehilangan kawan baik, dan dia pergi duluan dari kita gitu. Eksiden gitu? Enggak, sakit dia. Ya, dia sakit. Dia termasuk kawan dekat. Kita sama-sama irata. Oh gitu sih. Memorinya masih saya simpan di dalam HP. Jika saya lihat itu memang ya dia pergi duluan lah, dia kena sakit dia. Siap. Oke. Nah, saya takut saya makin tenggelam dalam apa ya, kedukaan ini ya. Saya larut dalam kedukaan ini. Cerita duka kan. Nah, ini kita cerita suka ya bang. Cerita suka. Ada kan gini kan. Karena tujuan video ini bang, kita arahkan ke teman-teman yang masih baru apa segala macam, biar bisa jadi motivasi mereka dan jadi bahan pertimbangan mereka, kemantapan hati mereka untuk menjalankan sebuah bidang ini. Khususnya bidang oil and gas misalnya. Saat ini kayak ya aku lagi bicara sama abang nih, bicara mengenai orang yang apa namanya irata level 3, NDT gitu ya, NDT technician juga, root access technician, jadi mana tahu bisa menginspirasi kawan-kawan. Nah, yang sukanya nih, maksudnya yang bikin senang gitu lah ya. Karena aku tadi tertarik dengar apa? Korea apa tadi? Korea? Samsung. Oh, Samsung Korea. Itu ya, Samsung Korea itu di Korea ya? Ya, satu kawasan gitu seperti Tanjung Uncang. Oh, itu di mana? Di remote gitu. Tapi di Korea ini ada sebagian spiat itu namanya Samsung, Oppo, ada Hyundai. Oke, jadi sukanya lah bang. Sukanya jelas dapat gaji. Oh, dapat gaji ya? Gajinya bagus ya bang? Alhamdulillah masa itu bagus, tapi itu dia. Bagus gaji pun ya namanya juga namanya uang ya.
Ya Bang, ya Bang. Bang, jangan kasih senyum Bang. Kerja capek, gimana pun capeknya kerja, ketika sudah gajian capek itu hilang ya kan, apalagi bujang ya kan. Iya, kawan-kawan yang bujang kan, kalau kerja di oil and gas, gaji pertama langsung lah nikah ya, jangan ya. Jadi kalau ini aku tuh selalu pengen tahu gitu Bang, kalau karena bagiku itu sebuah kesenangan gitu kan, maksudnya Abang udah pernah ke daerah mana aja bekerja? Untuk ke daerah ya alhamdulillah pertama kali kerja untuk awal RAT-nya di Malaysia Pasir Gudang. Itu untuk pertama kali bekerja ya sama Jul Brother itu. Nama Bang Jul Brother tadi ya? Zulkarnain, dia pertama kali bawa saya ke sana. Yang untuk kedua Indonesia ini seperti ya Tanjung Chang. Kalau untuk di luar negeri ya Korea, Brunei, cuma 3 negara itu yang pernah saya datangi. Iya. Tapi 3 negara itu dalam satu negara itu gini-gini juga ya. Iya. Ngaca-ngaca ya, yang paling lama Korea paling lama. Iya. Oke. Itu bagian dari suka atau gimana kalau buat Abang? Maksudnya bisa lihat tempat sebenarnya ya ramai ya kalau untuk anak-anak RAT Rope Access ini. Semakin kita bekerja di luar, semakin menambah jam kerja dan semakin nambah ilmu pengetahuan kita, link kita gitu setidaknya kan. Kita bekerja pernah di luar negeri atau apalagi kita dipimpin oleh orang-orang luar atau orang-orang barat atau begitu kan. Oh, pernah juga Bang? Udah, saya pernah punya bekerja saat itu dipimpin oleh orang Rumania gitu. Rumania. Ya, waktu di Korea mengerjakan drilling salah satu drillingnya bernama Stena S. Stena S itu nama shipnya Stena S yang hanya bisa drilling ketika di kutub utara. Ya. Serem banget. Ya. Serem. Berarti di bawah orang luar lah pun Abang bekerja. Itu level berapa pada saat itu Abang? Level 2. Udah level 2 ya? Ya, udah level 2. 2010 udah level 2. Ya. 2010 udah level 2. Saya baru mulai lah itu ya. Saya baru mulai lah itu 2010. Siap. Oke. Lanjut nih Bang. Ini nih yang mungkin agak menarik nih ya. Ini yang mungkin agak menarik dan mungkin bakal sering dilaluin sama teman-teman. Selama perjalanan Abang nih, setelah Abang tentukan Abang rope access, habis itu Abang ambil welder, Abang ambil bla 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 segala macam lah Abang ambil ini ya. Pernah nggak di satu masa gitu ya kan, semua lagu ya satu masa ya. Pernah nggak di satu masa Abang itu merasa ini sulit sekali gitu. Ini sulit sekali, habis itu mungkin yang buat Abang bilang ini sulit mungkin tekanan, mungkin lagi sepi job gitu ya, mungkin apa yang bikin Abang itu sampai rasanya pengen berhenti gitu. Untuk sejauh ini belum ada ya. Kalau untuk sulit sekali gitu, yang namanya kerja, yang namanya juga bisa dibilang rezeki ya. Terkadang ada, terkadang nggak ada, ya tetap udah pernah kita jalani, ya itu. Tapi kalau untuk sampai kita nyerah gitu, aku nggak sanggup gitu. Saya rasa belum ada, kecuali saat pandemi. Nah itu aja, mungkin saat pandemi ya jangankan untuk keluar negeri, tempat kita aja susah. Nah, itu. Tapi kalau untuk nyerah, aku nggak mampu, saya belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum. Macam mana caranya? Macam mana caranya Bang bisa tetap percaya diri untuk tidak menyerah gitu? Karena gini Bang, banyak tuh teman-teman yang baru coba gitu ya, baru coba, kadang semangat ya. Mungkin dia lihat, wah tengok nih orang keren nih, mantap nih, dia punya apa aja, kayaknya dia punya rope access, MT, PT, UT, Edi Karang, gas katanya gitu kan gitu, rupanya ternyata gitu kan. Itu salah satunya salah pergaulan Bang. Gitu. Ini kalau udah kunci, seperti iya, jadi kunci nih kayak. Kalau kita ya kita ini berteman, nggak semua teman itu sama, ya.
ada teman yang mau kita maju, dan ada teman yang mau kita nih ya seperti biasa aja, dan ada teman yang nggak mau jangan sampai kawan ini maju saingan dia gitu. Itu ada ya, saya juga pernah ngalami juga dan pernah jumpa juga orang seperti itu ya. Kalau satu sisi tidak ada link di sini, jangan kita tunggu di situ. Mungkin kita bisa pindah yang lain gitu. Kalau memang daerah ini tidak bisa membangun istilahnya semangat kita, kita cari daerah lain yang mensupport kita gitu, bukan yang melemahkan. Ada sebagian ini pengalaman ya kan, kita tukar pikiran gini, aku ini ambil ini bagus ya, untuk apa kau ambil katanya gini, nggak ada gunanya nanti gini. Itu satu ya kan, padahal ya kita bilang ambil aja nggak ada masalah. Dulu ada teman ya nggak percaya kan, nggak percaya begini, wah aku nih mau ngambil irata, tapi kok bisa bawa aku kerja? Itu dia, itu salah seperti itu. Masalah itu nggak ada kewenangan kita. Kalau memang rezeki kau ada, nggak pun aku yang nanti mengasih informasi pekerjaan, tidak-tidaknya orang lain, tapi kau sudah punya senjata gitu. Tidak kau bilang nanti kau suruh aku ngambil irata terus kau tinggalkan aku, itu salah satunya, bukan kita ninggalkan. Tapi ketika memang kerjaan ini sesuai dengan sertifikat yang kau apa, jadi aku tidak perlu meraba-raba lagi gitu. Ya, kan ada juga kawan-kawan yang sudah lalu menuntut, kita bawa dia ambil irata, kita bilang ambil rope access, nggak ada istilahnya sia-sia, nggak ada. Mungkin teman-teman saya yang nonton video ini bisa melihat ya, dan bisa tebakan saya siapa saja, dengan artinya teman-teman yang di luar sana yang dulunya istilahnya merasa waktu mengambil irata ini sia-sia ya kan, dia bisa berpikir saat ini apa untung dan ruginya ketika mengambil irata dari dahulu gitu. Kenapa saya bilang kalau kau ngambil irata nggak ada ruginya, saya bilang untuk masa kedepannya, karena bekerja ketinggian itu akan kedepannya lebih banyak gitu. Bukan berarti kau sudah ngambil irata terus kau lulus terus kau nuntut, kau sudah nyuruh aku ini ngambil irata ya kan, mana jobnya? mana jobnya. Itu dia salah seperti itu. Sama ya, banyak bang ya kan, ngambil NDT juga begitu gitu kan. Padahal kan kita ini jatuhnya mempersiapkan diri membuka ya kan? peluang buka peluang salah satunya ya. Banyak sekali, bukan ada tapi memang banyak gitu. Kalau memang orang bang aku mau ambil silakan, nggak ada masalah. Kalau kau memang ada kelebihan, apalagi sesuai dengan bidang yang kau inginkan, hobi, bisa jadi hobi. Ada orang hobinya manjat, ya cocok kan ambil irata, dia suka sesuai kan. Ada hobi orangnya tuh matematika, ya kan, cocoknya ambil NDT kan UT, itu kali-kalinya ini bisa hitung-hitungnya juga kan, ada atau edikaran atau apa, kita support. Nggak ada yang istilahnya training yang diambil itu sia-sia, nggak ada. Oke, kau nggak pakai saat ini, tapi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun atau kedepannya pasti dipakai, pasti bang. Saya bilang pasti karena saya udah jalani gitu. pasti dipakai. Betul. Karena memang banyak tuh keraguan itu kan. Keraguan, dan satu juga lingkungan bang. Kalau lingkungan ini nggak support kita dengan sertifikat kita, coba pindah dari lingkungan itu. Pindah bukan berarti meninggalkan, melupakan atau memutus hubungan, bukan berarti, tapi kita pindah satu sisi lain. Mungkin ada daerah yang lain yang support dengan apa yang cita-cita kita itu atau aja lingkungan sih. Yang pastinya dia NDT ya kan, masuk lingkungan welder ya kan. Memang nyambung bang istilahnya. Dulu kita welder di inspection yang NDT, sekarang kan orang welder kita yang inspection karena kita NDT. Ya carilah lingkungannya di mana NDT, ya cari NDT. Kalau dia welder ya kumpul di welder, maka job itu akan link itu sesuai dengan ininya. Bisa jadi, bisa juga sih kita nggak masalah ini ada linknya welder, kita masuk di situ, bisa jadi ada juga bisa. Tapi lebih kemungkinan besar itu bisa. Dan satu lagi, kalau kita satu daerah tidak ada yang support kita, membuat kita lemah, ini ada yang salah di sini. Kita udah seperti Indra bilang, udah training irata, udah medical, udah tebosit, udah NDT, udah edikaran, udah
lifting gear apa segala macam support untuk eratanya ya, untuk sertifikat yang lain, tiba-tiba sia-sia gitu. Itu satu kebodohan yang sangat sia-sia, satu kebodohan yang besar. Udah habis sekian Tapi puluhan bisa juta. bisa jadi nggak bang? Misalnya dapat nih kerjanya, Ya. kan gitu. Tapi ternyata setelah dapat kerja nggak dapat kerja lagi, atau orang malas ngajak gitu. Itu tergantung attitude kita bang ya, ya pergaulan kita, atau yang pastinya selalu kita bekerja setelah itu kita nggak dapat kerja lagi. Ada dua faktor, emang belum ada rezekinya dan orang tidak mau bawa lagi karena attitude kita di lapangan nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama perusahaan. Ini cerita pengalaman saya aja bang, nggak usah jauh-jauh ya tuh bang. Dulu attitude saya sangat buruk, bisa dibilang levelnya level berapa? Kalau pedas itu level berapa bang? Level 100. Itu bisa tanya kawan saya, yang kawan itu ibaratnya orang-orang lama yang pernah kita satu pekerjaan, satu perusahaan, satu apa. Itu attitude saya sangat buruk, bisa di level paling atas buruknya. Berarti abang dulu susah lah cari kerja. Susah, bukan susah sebenarnya, attitude kita yang buat kita susah. Jadi karena attitude kita masa yang itu kurang bagus, jadi kenapa link dunia rope access ini kecil. Hari ini kita buat, orang ingat 10 tahun itu masih diingat orang. Itu salah satu attitude, ya. Iya. Kita buatnya tahun 2011, 2012, 2013, tapi orang ingatnya tahun 2020. Kata orang, kalau attitude kita bagus, sampai kemanapun orang bilang tetap bagus. Tapi kalau attitude kita buruk, sampai kemanapun orang nggak tahu kita mau sudah tobat, mau sudah insaf, mau sudah apa. Tapi yang diingat orang tuh, itu nggak bagus itu dulunya, seperti itu. Jadi pentingnya lah attitude. Siapapun dia, jagalah attitude. Bang, attitude yang macam mana? Attitude-nya satu, ya. Jikalau kau dikasih kepercayaan sama seseorang, ya, lakukanlah semampu. Ya, lakukan semampu itu. Masalah dia sukses atau enggak itu biar waktu yang berbicara bang. Yang pastinya jangan kau hianati. Ya, artinya seperti itu bang. Artinya gini, kita dikasih satu perusahaan atau bisa dibilang kasih kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kasih kepercayaan untuk handle ini atau apa gitu, tapi kita sia-siakan. Dan arti kata membuat perusahaan itu kecewa atau merasa perusahaan itu dikhianati. Nah, itulah salah satunya. Itu akan membekas walaupun itu sudah hilang dalam beberapa tahun, tapi kalau diingat dia akan kembali lagi, Bang. Jujur. Kalau bisa waktu bisa diputar, ya. Sungguh nggak akan ada orang yang mau melakukan seperti itu. Itu aja. Itulah penyesalan yang saya rasakan saat ini. Dan ya mungkin penyesalan itu yang pastinya gimana ya bilangnya ya, tetap menyesal. Ya, dan tetap menyesal walaupun apapun ceritanya tetap menyesal. Kita maaf ya Om. Aduh, kacau. Minta maaf ya Om, katanya. Oke. Nah, ini masuk nih, udah mulai ke ujung kita Bang kan. Mulai ke ujung. Pesan. Nah, ini pesan untuk yang baru terjun. Itu yang pertama. Ya. Ini kan mungkin dengan keraguannya dengan apa segala macam. Terus untuk yang sedang meniti karir. Nah, kita mulainya untuk yang baru terjun dulu nih. Yang baru terjun, ya kan? Yang masih ragu-ragu, mungkin bukan masih ragu-ragu. Ya. Kenapa ada keraguan, Pak? Kalau kita ada raguan, kita akan nggak terjun ke situ. Sama seperti pekerjaan RAT ini. Kalau kita ragu, bisa efeknya jadi bahaya. Bisa timbul hajat, Bang. Ya kan, apalagi kita melakukan pekerjaan sesuatu itu, oh ini pekerjaan tapi kita ragu, itu di dalam kerjaan pasti stop. Jika ragu, stop, kaji, risk assessment lagi. Ya kan, pastinya seperti itu. Apalagi anak-anak yang, untuk adik-adik yang baru lulus rope access, apalagi dia punya skill dalam NDT bagus, dalam lifting gear bagus, edikaran bagus, ya kan, untuk apa ragu? Berarti dia tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan.
Ya. Enggak bang, maksudku yang baru mau ambil tapi ragu. Baru yang mau ambil ragunya seperti apa? Misalnya Nggak lulus uangku hilang. bahwa ya misalnya kayak gitu atau nanti dapat yang kayak gitu kan gitu loh bang, yang ini peluangnya gimana ya gitu loh apa. Bang, saya waktu mau upgrade pertama level 3 ya, saya gagal. Ya kan? Situ keraguan mampu nggak aku, kan gitu. Ya kan? Oh, berarti abang pernah gagal juga? Pernah upgrade, Bang? ya bang, pernah. Siap, Ya pastinya pernah. Gagal kita yang pertama. Rasanya kenapa? Ketika gagal uang hangus loh pak. Pada saat Waktu saat itu kan gagal pertama uang hangus. Sorry. Nah habis itu kita masih lagi yakin gitu. Berarti belum waktunya gitu. Tapi kita udah jalani gitu. Udah jalani ya. Jangan mundur. Kalau mundur, uang yang pertama gagal itu sia-sia. Jadi kalaupun ada keraguan, kenapa nggak mencoba gitu? Kalau kau memang hobi apa istilahnya yakin kau hanya dapat di bidang ini, raguan itu hilangkan. Ya seperti itu. Ya, saya pernah gagal ketika refresh pun pernah gagal juga. Ketika sudah naik level 3, upgrade, udah kerja, habis itu refresh, pernah juga gagal gitu. Tapi tidak menyurut di semangat. ya nggak menurunkan semangat kita ya. Cari istilahnya solusi. Kenapa aku nih bisa gagal di sini? Kenapa ya? Apa salahnya di mana? Apa yang harus aku perbaiki seperti itu? Kalau untuk pendatang baru, untuk di dunia rope access atau apa gitu kan, kalau dia ragu, cari teman yang sesuai. Artinya teman yang betul-betul di bidang itu untuk support dia gitu. Jangan dia mau rope access tapi berteman dengan yang lain gitu, bukan di bidang rope access. Jadi apa yang harus dikerjakan, planning apa yang harus nanti yang dia buat supaya keraguan dia ini hilang gitu. Yang kedua tuh buat yang sedang meniti karir. Ini tengah-tengah nih, sertifikat sudah. Kalau dapat kerja jangan sombong, jangan merasa dibutuhkan, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Kita jangan pernah merasa perusahaan itu membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan perusahaan. Ya. Berarti sikap yang harus dibangun. Sikap gitu ya? itu yang harus dibangun gitu. Karena belajar dari pengalaman yang sudah kita waktu masa saya dulu level 3, waduh, lagi kerja sini, ada telepon, kok mau kerja sini, walaupun menjanjikan kita udah bekerja di satu perusahaan, walaupun ada perusahaan menjanjikan yang lebih besar gitu, saya rasa kalau kau memang apa gentleman, kau selesaikan pekerjaan kau, ya kan, selesai sudah, terserah. Jangan ketika kerjaan itu masih gantung-gantung, kau masih dibutuhkan, kau tinggalkan, ya itu dia. Jangan sampai seperti itu. Apalagi yang baru-baru ini saya dengar-dengar juga bagus-bagus kelulusannya kan gitu. Ada yang S1 ya kan, ada yang ngambil PAUD atau apa, yang pastinya dia pingin maju kan. Kalau sudah kerja jangan sombong. Seringlah berbagi link. Iya, seringlah berbagi link ya. Pesannya itu ya, udah bekerja jangan sombong. Siap. Oke bang, ini abang kan sebetulnya sering nih ya, abang nih datang ke ECI ya, datang ke ECI ya, mungkin juga nggak ke ECI aja, tujuannya juga mungkin ke EJRM gitu ya. Pasti ya. Nah, yang saya mau tanya itu kesan abang lah tentang ECI Training Center. Yang ini nanti di apa namanya bang, di-cut dulu, nggak apa-apa nanti. Nah ini kesannya bang, abang sampaikan saja lah kesan-kesannya, mungkin ke santai, ke apakah segala macam untuk tempat ini. Oke bang, kesannya untuk ECI. Kesan yang pertama, saya ini ya. Saya terima kasih sekali untuk ECI ya. Pertama kali saya sudah begitu lama vakum di level 3, saya nggak aktifkan lagi. Aktif saya pertama kali ECI mempekerjakan saya. Satu, dan sampai expire irata saya. Berarti saya udah gabung ECI sekitar 3 tahun yang lalu, bang. Ya kan? Dan di sini, dan saya belum pernah bekerja di perusahaan selama lebih dari
3 tahun atau 2 tahun. 2 tahun. Belum pernah. Di perusahaan mana aja? Banyak perusahaan saya, Bang. Belum pernah saya lebih dari 2 tahun. Iya. Itulah tadi yang merasa kali sok dibutuhkan. Nah, jadi kenapa? Ada ya menjanjikan yang lebih besar. Itu yang selalu pernah saya dapatkan. Tapi untuk pesan tadi, ya kalau nggak usah besar-besar tapi membuat kau nyaman, itu lebih baik. Iya. Itu lebih baik. Nggak besar-besar ya. Tapi membuat kau lebih nyaman, itu lebih baik, Bang. Iya, kita juga lebih ini Bang ya, lebih jadi punya pengalaman ya Bang ya, karena kita jalankan itu secara terus-menerus Ya, gitu kan, pastinya jadi seperti itu, Bang. ahli ya di situ Ya. ya. Oke, itu pesan-pesannya, kesannya ya untuk Eci, untuk yang sangat berkesan ya untuk Eci Training Center ya. Ya. Siap-siap. Kalau gitu Bang, ini mungkin segitu aja Bang obrolan kita hari ini. Ya, obrolan kita hari ini. Mungkin nanti kapan-kapan kalau diundang bisa datang Insya Allah, amin. mungkin kalau sekarang kita berdua, mungkin nanti kita bertiga, mungkin kita berempat. Ya, baru rembuk gitu. Sementara juga nanti kitanya sambil upgrade juga, mungkin untuk sarana prasarana kita nanti kita upgrade, jadi nanti kita bisa ngobrolnya agak rame gitu. Pastinya kan? itu. Kalau mungkin nanti kita ada umur Allah kasih kita lebih atau ada level 3, ada berapa senior level 3 ya kan. Itu lebih asik lagi tuh. Cerita pengalaman dia kan. Siap. Bahkan mohon izin nih Bang Arik. Mana tahu tadi kan ada salah satu Bang Jul Brother tadi ya. Mana tahu memang berkenan gitu kan. Masih ada kan? Masih ada. Tadi aku bilang udah nggak ada ulang kan, masih ada. Masih ada. Berkenan juga mungkin kita undang gitu kan. Siap. Boleh juga. Insya Allah gitu dia kan. mau mungkin. Coba aja hubungin dia. Siap ya. Tapi... Saya dapat tadi guru saya Saryal. Oh, Sahrial namanya. Bang Adi Sahrial. Diketik dulu. Sahrial namanya. Nah, gitu mungkin boleh juga karena pro kontra pasti ada tentang podcast ini. Ya, Cuman pastinya. tujuan kita di sini tidak ada sama sekali untuk ria, untuk pamer, untuk ini tidak ada sama sekali. Tujuan kita teman-teman sebetulnya untuk menginspirasi teman-teman yang masih muda. Makanya juga mungkin kalau teman-teman dengar podcast kita pertanyaannya di seputar itu bukan karena apa-apa, karena memang itulah seputar pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman yang baru mau bergabung tentang keraguannya dan lain-lain. Nah, ini kita dengarkan. Kadang-kadang teman-teman nih kalau dengarnya cuma cerita dari saya kan, dari satu orang gitu kan, kadang-kadang gimana gitu. Nah, teman-teman kalau yang masih ragu, masih apa gitu ya, untuk memotivasi diri, kita di channel YouTube kita itu sudah ada beberapa orang dan ke depan bakal rame terus. Amin, insyaallah. Bakal rame terus yang kita undang untuk berbagi. Jadi kalau teman-teman yang lihat enak, belum tentu seenak itu. Bisa jadi sulit, tapi waktu sulit itulah kita tahu mempersiapkan diri kita biar lebih siap. Kan gitu kan Bang ya? Siap. Iya. Tengok Adi ketawanya. Oke teman-teman. Thank you banget teman-teman yang dari kemarin udah nontonin video kita. Kemarin Bang Ari nontonin video kita juga di YouTube ya, sampai habis, udah like, udah komen, udah subscribe gitu kan. Jadi buat teman-teman juga thank you banget supportnya, thank you banget buat saudara Eci, buat teman-teman dimanapun berada yang udah sempat mampir ke channel YouTube Eci Training Center. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Terus selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan komen. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, karena nih Bang Indra tanyanya gitu-gitu aja katanya, kan? Ada pertanyaan tambahan boleh juga taruh di komen. Ada saran untuk tamu yang diundang boleh juga tulis di komentar. Nanti kita usahakan. Ya, kalau undang Deddy Corbuzier kita mungkin belum bisa ya kan, tapi kalau Deddy Gimbal mungkin bisa. Nah gitu, yang penting disarankan dulu, nanti kita usahakan. Karena juga ini memang dari kita untuk kita, ini juga terima kasih buat Bang Arik, buat semua yang udah datang gitu ya, mensupport channel ini biar kita bisa saling berbagi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan Bang Ari sehat selalu, sukses terus. Amin. Di pekerjaan dan di kehidupan ya kan. Bang Ari ini sudah berkeluarga ya Bang Ari ya. Sudah. Semoga nambah ya Bang Ari ya. Amin. Nambah sayang sama pasangannya. Amin ya cepatnya. Yang ini tolong di-crop nanti kirim ke pasangan ya. Iya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang.